wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Syafurrahman akan menyajikan hasil telaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para perilaku ekonomi di dalam masyarakat. Contoh keberagaman ekonomi bisa kita jumpai di lingkungan terdekat kita, di mana terdapat bermacam-macam usaha dan profesi yang dijalankan masyarakat. Ada juga yang bekerja sebagai petani, peternak, guru, dokter, suster, dan pedagang. Penyedia jasa misalnya tenaga pijat, ojek online, dan masih banyak lagi lainnya. Pelaku atau orang-orang yang menjalankan suatu usaha disebut sebagai wirausaha. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan wirausaha. Yang pertama, usaha perdagangan. Kegiatan dalam usaha perdagangan bergantung pada penjualan barang dagangan. Yang kedua, usaha jasa. Kegiatan dalam usaha jasa adalah mencari order atau pesanan, menyelesaikan tugas, dan mengelola staf untuk menjamin agar pekerjaan berjalan lancar. Yang ketiga adalah usaha industri. Usaha yang menghasilkan produk atau barang baru ataupun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Keberagaman ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contoh kegiatan produksi: penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, lemari. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Pelaku distribusi menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Adapun pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi makan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh alur ekonomi. Dimulai dari nelayan yang menangkap ikan, kemudian menjualnya kepada pengepul. Selanjutnya pedagang membeli ikan kepada pengepul dan membawanya ke pasar-pasar. Selanjutnya di pasar-pasar konsumen membeli ikan dari pedagang. Nah, ikan pun dibersihkan dan diolah
lalu dimasak dan siap untuk dikonsumsi. Dari contoh alur kegiatan ekonomi ini yang berlaku sebagai produsen yaitu nelayan. Kemudian ada juga jalur distribusi, yaitu mengangkut ikan dari pengepul ke pasar-pasar. Selanjutnya di sini ada juga konsumen, yaitu pihak yang menghabiskan barang atau jasa. Setiap usaha memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab setiap usaha berlaku terhadap beberapa pihak. Berikut ini tanggung jawab terhadap konsumen. Ketika terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli, maka konsumen berhak memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap karyawan. Hal yang menjadi tanggung jawab pengusaha terhadap karyawannya adalah memberikan upah yang sesuai dengan dan tepat waktu. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Mengolah limbah dengan cara yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah adanya polusi yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Berikut ini adalah kerjasama dalam berwirausaha. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berwirausaha adalah kerjasama. Berikut tujuan kerjasama dalam berwirausaha. Yang pertama adalah memperingan pekerjaan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memperbesar modal. Yang keempat, memperbesar peluang keberhasilan. Selanjutnya adalah cara menyikapi keberagaman usaha di masyarakat. Yang pertama adalah tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain. Yang ketiga, menggunakan produk usaha tersebut. Demikian pembahasan tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Saya Muhammad Adi Saiful Rahman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.